Kaisar Yingwu memerintahkan. Sun Chen Pangeran Sandera Jin Selatan. Negara bawahan Jin Selatan. Shen Su Putri Sandera Permaisuri Jin Selatan. Untuk mengirim putra mahkota dan putri mahkotanya ke dinasti utara sebagai Sandera. Semata-mata karena putri mahkota pernah menjadi kekasih Kaisar Yingwu yang tak terlupakan. Baginda dengan pertunjukan megah. Larut malam ke kediaman Pangeran Sandera. Baginda takut dengan pembicaraan menteri besok. Saya adalah Putra Langit. Siapa yang berani membahas? Anda yang cukup berani. Tidak berlutut, tidak membungkuk. Dan bahkan berani mengancam saya. Putra Langit dinasti utara merebut istri orang lain secara paksa. Begini kamu permalukan Jin Selatanku. Bawa ke sini. Surat cerai. Tanda tangani surat cerai. Dan dia tidak akan lagi menjadi istri Anda. Tentu itu nggak hina Jin Selatan Anda. Mulai sekarang, dia akan menjadi milik dinasti utara saya. Seorang budak. Kau berharap aku tidak akan pernah menceraikan istriku. Dia tidak akan menandatanganinya. Lupakan pikiran itu. Tanda tangan atau tidak tanda tangan. Itu bukan terserah Anda. Song Jingcheng, lepaskan aku. Apa yang akan kau lakukan padanya? Xian Shu, lepaskan aku. Lepaskan aku? Apa yang kau lakukan? Anda berani memukul saya. Anda mencari mati. Putra Langit telah kehilangan kebajikannya. Merebut paksa apa yang diinginkannya. Gimana dia dapat kepercayaan dunia? Ngomong soal kebajikan kamu layak nggak? Dulu ketika Anda mengkhianati saya dan menikah dengan orang lain, pernahkah Anda pikir suatu hari saya akan naik ke posisi tertinggi ini? Wanita pendosa ini tak layak bicara kebajikan dengan Baginda. Pun tidak layak untuk sedekat ini dengan Baginda. Jika Baginda menyimpan kebencian di hati, Baginda boleh membunuh hamba untuk meredakan dendam di hati Baginda. Melapor kepada Baginda. Semua di kediaman Sandera sudah diselidiki. Mereka bisa dikunci dan dikurung. Anda ingin mati. Itu tidak sesederhana itu. Saya ingin Anda menderita nasib lebih buruk kematian. Wanita pendosa Shen Su karena membantu tirani. Karena menipu kaisar kirim dia ke Biro Yeting. Untuk melayani sebagai budak istana. Semua personal di kediaman Sandera harus dikurung di dalam kediaman. Begitu Anda masuk Biro Yeting kami, tubuh Anda ini tidak lagi milik Anda. Mengerti? Bersikaplah yang baik. The film was translated and narrated by M Media. Lihatlah kulit halus dan daging lembut ini. Pangeran Sandera Jin Selatan itu benar-benar mendapat tawaran bagus. Jalan ini hanya budak kriminal. Masih mengira Anda putri permaisuri Sandera. Selir Su telah tiba. Salam untuk Selir Su. Su Yiren Selir Dinasti Utara. Su Yiren. Budak lancang. Berani memanggil nyonya dengan nama pemberian. Cepat berlutut. Salam untuk Selir Su. Mantan nona muda. Kini begitu kotor dan tidak bersih. Dan dalam keadaan yang menyedihkan. Bagaimana kau melayaninya selama ini? Demi perkenalan kita di masa lalu. Selir ini akan secara pribadi memandikanmu. Kau tidak menyangka ini kan? Pada hari pertama kakak Cheng naik tahta, dia langsung beri gelar selir padaku.
Jika kau tidak memutuskan pertunangan saat itu, mungkin hari ini, kau juga bisa setara denganku. Bantuan Perdana Menteri Su kepada Kaisar sangat berjasa. Dan masuknya selir Su ke istana tidak dapat dihindari. Sekarang setelah kau diceraikan oleh Pangeran Sandra, wanita yang diceraikan sulit menemukan suami yang baik. Mengapa tidak aku? Selir ini menganugerahkanmu pernikahan baik lainnya. Kasim Lin, Hamba Anda di sini. sekarang. Dia milikmu. Terima kasih Selir atas anugerah Anda. Jangan. Jangan sentuh aku. Aku ingin melihat. Kapan kau akan datang memohon padaku? Baginda ada yang tidak beres. Lei. Sesuatu terjadi di Biro Yiting. Lepaskan aku. Xianshu, kau meronta seperti ini. Apakah kau benci Kasim karena tak bisa jati pria? Kasim Lin, kau harus berusaha lebih keras. Mohon tenang Selir. Anda hanya perlu mengawasi dengan cermat. Sakit sekali. Selir selamatkan saya. Sakit sekali. Selir selamatkan saya. Beraninya kau Xianshu, berani melukai seseorang di istana. Pengawal, potong tangannya. Ya, The film was translated and narrated by M Media. Hentikan. jangan mendekat. Jangan mendekat. Pelayan lancang. Tubuh suci kaisar. Apakah itu bisa disentuh orang sepertimu? Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sebenarnya terjadi? Baginda, tegakkan keadilan bagi hamba Anda. Wanita ini gila. Dia mencoba membunuh saya. Kakak Cheng, dulu jalang ini. Pilih putus tunangan untuk nikahi Pangeran Sandra. Sekarang dia bertukar pandang genit dengan Kasim. Bagaimana kalau kita memberi Kasim Lin sebagai pasangan? Itu bantu kamu melampiaskan amarah. Jangan terlibat dalam hal seperti itu. Praktik kotor di istana. Terlebih lagi sebagai seorang selir. Demi seorang budak kriminal belaka. Tidak sepadan membuat keributan seperti itu. Tapi, siapa yang tidak tahu bahwa hubungan Dui Shi lazim di istana? Kakak Cheng dengan mengatakan ini, apakah mungkin kau masih enggan berpisah dengannya? Apa yang perlu diragukan? Dia hanyalah seorang budak kriminal. Dia awalnya untuk hiburan. Xianshu, selama kau menundukkan kepalamu, aku tidak akan lagi menyalahkanmu. Aku adalah putri Sandera dari Jin Selatan. Meskipun kau adalah selir kekaisaran, kau tak bisa perlakukan aku begini. Selir Putri Sandera, Su Qian sudah menolakmu. Kau hanyalah seorang budak istana dari dinasti utara kami. Hanya pantas jadi Dui Shi Kasim. Song Jingcheng. Jadi ini adalah caramu menyiksaku. Wanita kriminal Xianshu. Apakah kau punya sesuatu untuk dikatakan? Hamba tak layak terima anugerah Baginda. Hanya bisa menebus dengan kematian. Xianshu, tanpa perintahku,
berani pertaruhkan nyawamu. Kakak Cheng, budak ini akan menjadikanmu bahan tertawaan dunia. Baguslah dia mati. Mengapa kau menghentikannya? Diam. Biarkan dia mati. Bukankah itu membiarkannya lolos mudah? Tanpa perintahku, tidak ada yang bisa menyentuhmu. Aku tahu kau lakukan ini untuk luapkan amarah padaku. Namun sebagai seorang selir, untuk menyentuh seorang budak terhukum, bukankah itu akan mengotori tanganmu? Pengawal. Kasim Lin kacaukan harem kekaisaran. Kasim Lin buat kekacauan di harem kekaisaran. Sebagai peringatan bagi yang lain. Baginda ampuni hidup saya. Bagaimana dengan jalang ini? Budak terhukum Xianshu tidak menghormati atasan dan menentang seorang selir. Pindahkan dia ke istana Yuan untuk melayani sebagai pelayan pembersih. Kakak Cheng, kau memindahkannya ke istanamu. Hukuman macam apa ini? Ketika kau melayani kaisar di malam hari, dia bisa berdiri di samping dan menyajikan air. Bukankah itu akan lebih baik lagi? Kakak Cheng bijaksana dan berwawasan luas. Dengan cara ini, kita bisa menyiksanya setiap saat. The film was translated Xianshu. and narrated by Suatu hari, M Media. kau akan menundukkan kepalamu padaku. Xianshu. Bahkan jika kakak Cheng melindungimu, aku pastikan kau tak punya kuburan. Jangan bergerak. Kau begitu tegur ketika kau berusaha untuk hidup. Tapi sekarang kau takut. Hamba sudah menjadi wanita bersuami. Hamba lebih baik mati daripada dipermalukan. Kau sudah seorang wanita yang dibuang. Kau masih jaga kesucian untuknya. Berjuang dengan nyawamu. Kau sandiwara wanita suci untuk siapa? Karena hamba adalah wanita yang dibuang. Itu bahkan lebih tidak pantas untuk menodai martabat tertinggi Baginda. Kau ini apa-apaan? Hanya aku yang punya hak untuk memutuskan. 3 tahun lalu. Pangeran ketiga, ayahku sudah mengatur pertunanganku. Ini ambil kembali Leontin Giok ini. Kau menerima tanda cintaku. Kau adalah milikku. Jika kau tidak mau menikahiku, siapa lagi yang ingin kau nikahi? Lalu pangeran ketiga, bisakah kau suruh kaisar menikahkanku? Mengingat situasimu saat ini, jika kau menikah ke dalam keluarga Shenku, kaisar pasti akan menuduhmu membentuk faksi demi keuntungan pribadi. Aku tidak takut. Kau mungkin tidak takut, tapi keluarga Shenku takut. Tolong pangeran ketiga, lepaskan aku. Tunggu aku. Aku pasti akan menikahimu. Kata-kata kekanak-kanakan. Pangeran ketiga kau tidak perlu memikirkannya. Mari kita hidup baik mulai sekarang. Jadilah sedikit lebih patuh. Aku tidak akan memaksamu. Baginda mohon jangan bertindak sembrono. Hamba secara alami akan patuh. Melapor kepada Baginda. Selir Su mengutus hamba ini untuk menyapa Baginda. Malam sudah larut. Semoga Baginda sehat selalu dan beristirahat lebih awal. Panggil Selir Su untuk melayaniku. Siapa sangka Nona Shen yang dulu? Sekarang jadi pelayan. Dan cukup terampil dalam hal itu. Baginda sedang berbicara kepada Anda. Apakah Anda bisu melapor kepada Baginda untuk melayani Baginda dengan baik? Adalah tugas pelayan ini. Apa yang telah dia lakukan lagi? Membuat selirku kecewa. Dia tidak tahu etiket yang benar. Ying Hong sedang mengajarinya etiket. Ying Hong tuangkan secangkir teh panas. Ya. Pelayan ini tahu kesalahannya. Hamba memohon hukuman dari Baginda. Cari Kasim Li. 20 tamparan di wajah. Kakak Cheng, pelayan selir ini telah melakukan kesalahan. Kau menghukumnya begitu berat. Dia melakukan kesalahan. Apakah kau tidak akan menghukumnya
Lalu bagaimana dia harus dihukum? Agar selir kesayanganku senang. Bagaimana kalau aku akan ajari selirku memanah? Dia akan melayani di samping. Bagus. Selir ini tiba-tiba punya ide bagus. Kakak Cheng jarang tertarik begitu dalam mengajari selir ini memanah. Jangan salahkan selir karena bodoh. Dengan aku di sini tidak perlu khawatir. Jing Cheng, aku tidak ingin menembak target lagi. Terlalu membosankan. Mari kita tembak apel di pohon. Apapun targetmu aku akan patuhi. Kakak Cheng, jika selir ini memukul pelayan itu lalu bagaimana? The film was Bagaimanapun translated itu masih nyawa and manusia. narrated by Ini M. awalnya Media. hanya untuk selir kesayanganku. Untuk mencari hiburan. Tidak ada yang lain yang penting. Jadi kau benar-benar sangat mencintainya. Xianshu. Akan kukabulkan semua keinginanmu. Xianshu. Aku pasti akan menikahimu. Jing Cheng, mati di tanganmu. Aku akan menerimanya. Pelayan rendahan. Siapa yang mengizinkanmu bergerak? Semua tembakan meleset. Ini adalah kesalahan pelayan ini. Kakak Cheng sengaja membantunya. Aku jelas mengarahkan panah ke jantungnya. Kakak Cheng, pelayan ini benar-benar perusak suasana. Menurut pendapatku dia, jelas menentang selir ini. Mengapa kau tidak segera meminta maaf kepada selir Su? Mohon ampun dari selir Siu. Tapi hamba ingin menanyakan satu hal. Rakyat mendukung keluarga kekaisaran dinasti utara, dan semestinya utamakan rakyat. Mengapa mereka serenaknya menginjak nyawa dan martabat manusia? Pemberontak berani menuntut martabat kaisar. Aku pikir kau harus, seperti ayah dan kakakmu yang memberontak, dipenjara dan dihukum berat. Apa yang kau katakan? Ayah dan saudaraku tak mungkin jadi pemberontak. Mereka seharusnya saat ini berani mempertahankan perbatasan. Sungguh lelucon. Mereka yang berkolusi dengan pemberontak. Hak apa yang mereka miliki untuk menjaga perbatasan? 3 tahun lalu. Kekuatan pangeran ketiga lemah. Pernikahan Anda dengan Pangeran Sandeang membantunya lepas dari kesulitan. Xianshu, saya tahu kasih sayang Anda padanya. Anda sedang dianiaya sekarang. Ayah Xianshu. Setelah dia naik tahta, Ibu Suri pasti akan waspada terhadap keluarga Shen kita. Saat itu saya akan rela menjauh dari istana untuk dengan rajin menjaga perbatasan. Setelah beberapa tahun ini berlalu, kita pasti akan bersatu kembali sebagai keluarga. Hamba tahu kesalahannya. Hamba menerima hukuman apapun. Hamba mohon Baginda sepenuhnya menyelidiki kasus keluarga Shen. Keluarga Shen tidak akan pernah mengkhianati negara. Kasus keluarga Shen. Kau tak berhak ikut campur. Kau telah membuat selir Su marah. Termasuk nyawamu dan keluarga Shen. Tidak akan cukup untuk mengganti rugi. Demi senyum wanita cantik Baginda, benar-benar korbankan keluarga Shenku. Apa bedanya kau dengan penguasa tiran? Kau orang yang kianat dan tidak setia. Hak apa yang kau miliki untuk mengkritikku, memutuskan pertunangan, dan keluarga Shen membelot bahwa aku mengampuni nyawa kalian, sudah merupakan tindakan kemurahan hati. Kelinci licik mati anjing pemburu, dimasak. Keluarga kekaisaran tidak punya hati. Hari ini hamba benar-benar menyaksikannya. Jalang ini, beraninya kau tidak menghormati Baginda. Sungguh lancang. Pengawal, Pengawal syarat dia keluar. Berlututlah di luar aula, dan tanpa perintahku. Kalian tidak diizinkan untuk bangkit. kakak Cheng kau. Sudah larut malam. Selir Su kita istirahat malam ini. Kenapa berdebat dengan budak kriminal ini? Dia lolos dengan mudah. Song Jing Cheng, keluarga Shenku mengabdi padamu. Tapi hamba tak menyangka dapat hasil ini. Tidak. Hamba sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Shen menderita tuduhan tidak adil seperti itu. Kakak Cheng, setelah mencium dupa akasia ini, kau dan aku akan menjadi suami istri sejati. Selir Su, sudah berapa lama kau di istana? Dan kau sudah mempelajari taktik para wanita istana. Kakak Cheng mohon tenangkan amarahmu. Selir ini mengira dupa akasia ini untuk menenangkan pikiran. Baginda telah bekerja keras akhir-akhir ini. Pengawal, antar Selir Su kembali ke istana Kunyi. Dupa akasia ini ternyata begitu kuat.
Su Yiren sialan itu. Masuklah dan lihat apa yang salah dengan Baginda. Pelayan ini akan membalutmu terlebih dahulu. Minta Kasim Li panggil tabib kekaisaran. Xiansu, The film was translated Sudah lama kau tidak and memanggilku narrated Xiansu. by M Media. Demi kasih sayang kita, hamba memohon. Menyelidiki kasus keluarga Syekh secara tuntas. Xiansu, Baginda. Baginda, apa yang Baginda lakukan? Xiansu. Aku sangat merindukanmu. Nona. Jika tidak bisa pisah dengan pangeran ketiga, kenapa tidak kembali memohon pada Tuan? Tidak. Jika dia tidak bisa menjadi pria di atas yang lain, dia akan mati. Jangan. Baginda, mohon tenangkan diri. Xiansu, apakah kau begitu membenciku? Kau tidak mau melepaskan. Tidak bisa melepaskan Su Qian. Hamba tidak berani. Baginda memaksa suamiku menceraikanku dan memenjarakan keluargaku. Baginda membenci hamba ini, bukan? Xiansu, kau membenciku. Jika Baginda tidak meremehkan hamba, hamba mampu penuhi keinginan Baginda. Hanya berharap Baginda ampuni Zhou Chen. Ampuni keluarga Shen. Kau benar-benar sesuatu. Entah itu Zhu Chen atau keluarga Shen. Jangan memohon belas kasihan sambil mengorbankan dirimu. Aku ingin kau di istana. Untuk menebus dosa-dosamu sampai mati. Paduka. Tadi malam Kasar memanggil Shen Shuka Ola. Sesaat kemudian dia mengusirnya lagi. Kesempatan sebaik ini terbuang sia-sia pada jalan itu. Kirim pesan kepada ayahku. Suruh dia hancurkan keluarga Shen segera. Perdana Menteri Su benar-benar tiada duanya. Di atas segalanya. Perdana Menteri Su dari dinasti utara. Bahkan kediaman Pangeran Sandera yang disegel bisa dimasuki dan keluar dengan bebas. Baginda Pangeran Sandera, berapa lama Anda akan menunggu kematian? Mungkinkah Perdana Menteri Su mau kerjasama dengan putra asing yang ditinggalkan selama Anda bersedia? Orang tua ini bersedia membantu Anda. Namun, Anda harus bantu basmi keluarga Shen. Jing Cheng. Mengapa kau di sini? Shen Shu, ini aku. Apa yang kau lakukan di sini? Pergi cepat. Aku terkena wabah. Ini akan menyeretmu. Shen Shu, karena aku bisa datang menemuimu. Itu tentu saja karena Song Jingchen mengizinkannya. Dia juga tahu kau tertular wabah. Seluruh halaman telah disegel. Jika aku juga mati karena penyakit itu, lebih mudah baginya jelaskan ke Jin Selatan. Aku akan segera mati. Dan dia masih tidak lupa menggunakan aku. Kau sangat bodoh. Dia paksa kamu tanda tangan surat cerai. Seharusnya kau tidak datang. Shen Shu, dia memaksaku menandatanganinya. Itu tidak sah. Jangan takut. Aku akan selalu bersamamu. Perdana Menteri Su bicara mewakili Pangeran Sandera. Setelah larangan dicabut dia bisa bergaul dengannya. Keduanya belum bergaul. Pangeran Sandera pergi ke Yitin setelah berterima kasih. Dan belum keluar sejak itu. Yenting. Dia pergi mencari Xiansu. Ya. Orang itu terkena wabah dan kemungkinan besar tidak akan selamat. Bajingan, kenapa tidak bilang lebih awal? Panggil tabib istana. Jika dia mati, kau akan dikubur bersamanya. Baginda, itu adalah wabah. Anda tidak bisa pergi. Minggir. Itu adalah wabah. Minggir. Baginda. Anda tidak bisa pergi, Baginda. Xiansu, mengapa kau di sini? Kau dan Xiansu tidak punya ikatan lagi. Kembalilah ke kediaman Pangeran Sandera Mu. Jika bukan karena Baginda mengasingkan Shen Shu di sini, apakah dia akan seperti ini? Baginda, Anda harus menyingkirkan ketulusan palsu Anda. Bahwa aku tidak membunuhmu, sudah merupakan tindakan kemurahan hati. Jangan memancing nasib. Minggir. Zhou Chen, pergi cepat, kau akan terseret. Baginda,
Shen Shu telah tertular wabah. Jika Anda demi seorang wanita mengabaikan rakyat Anda, Shen Shu tak sanggup tanggung jawab itu. Cemohan seluruh dunia. Saya menyarankan Anda untuk pergi. Hak apa kau untuk mengatur kami? Pengawal bawa Pangeran Sandera pergi. Baginda, hamba ini sudah memanggil tabib kekaisaran. Anda sebaiknya pergi dulu. Libby, apakah kau tidak mengerti? Di mana mereka sudah mati semuanya? Baginda, mohon biarkan aku pergi. Mohon biarkan aku pergi, Baginda. Mohon, aku memohon padamu. Shen Shu, Shen Shu takut padamu. Apakah Anda ingin dia mati? Baginda mohon pergi dulu. Biarkan Pangeran Sandera tetap di sini The film was untuk menjaga Nona Shen. translated and Baginda, narrated Baginda, by M. pergi Media. dulu. Apakah kakak Cheng gila? Wanita itu tertular wabah. Dia abaikan keselamatan demi menemuinya. Ayah berkata Ju Chen dapat dipercaya. Aku pikir, pria ini juga telah disihir oleh wanita itu. Paduka, mohon tenangkan amarah Anda. Jika Pangeran Sandera tidak memiliki rasa kepantasan, bagaimana dia bisa izinkan Anda mengatur? Wanita itu diberi obat mematikan ini. Lagi pula Tuan memiliki pengaturan lain. Ini pasti akan membuat wanita itu dan Baginda saling bermusuhan. Jika tidak percaya Pangeran Sandera, Anda harus tetap mempercayai rencana Tuan. Panjang umur kaisar kami. Panjang umur, panjang umur, panjang. bangkitlah. Terima kasih Baginda. Baginda telah naik tahta selama beberapa bulan sekarang. Posisi permaisuri tetap kosong. Kami dengan hormat memohon Baginda untuk menobatkan Selir Su sebagai permaisuri. Melahirkan pewaris secepatnya. Demi kemakmuran keluarga kekaisaran. Hamba Anda setuju. Saat ini, keluarga Su berkuasa mutlak di istana. Jika Su Yiren dinobatkan sebagai permaisuri, akan semakin sulit untuk mengendalikan keluarga Su di masa depan. Belum genap 3 tahun sejak wafatnya mendiang kaisar, aku masih dalam masa berkabung. Tak pantas menobatkan permaisuri. Pertama, naikkan Su Yiren ke pangkat selir mulia, dan adakan upacara pada hari yang baik untuk pengangkatannya sebagai selir. Terima kasih Baginda. Baginda, hamba Anda memiliki hal lain untuk dilaporkan. Baginda mohon lihat. Keluarga Shen hendak pakai tanda militer ini untuk memobilisasi pengawal kekaisaran Jin Selatan dengan niat sengaja untuk memaksa turun tahta. Hamba Anda juga memiliki dokumen sebagai bukti. Dokumen. Keluarga Shen telah setia selama beberapa generasi. Jika kasus ini disimpulkan dengan tergesa-gesa, itu pasti akan mengecilkan hati para pejabat setia. Kami akan secara pribadi menyelidiki kasus ini. Baginda, keluarga Shen berkolusi dengan Jin Selatan untuk menghancurkan dinasti utara kita. Buktinya sudah jelas. Hamba percaya, keluarga Shen harus segera dihukum. Kejahatan pemusnahan klan. Perdana Menteri Su, apakah kau menentangku? Hamba tidak berani. Kasus ini, kami akan membuat keputusan kami sendiri. Sidang dibubarkan. Dengan hormat mengantar kaisar. Lei Bei. Bagaimana keadaan Shen Shu? Melapor kepada Baginda, tabib istana telah memeriksanya. Ada obat untuk menyembuhkannya. Obatnya sudah diberikan. Pangeran Sandera sudah kembali. Jing Cheng, maukah kau menikahiku? Shen Shu. Tidak peduli apa yang terjadi di masa depan, kau akan selalu menjadi satu-satunya istriku. Lei Bei. Suruh seseorang merawatnya dengan baik. Ya, Shen Shu. Permaisuriku hanya bisa kau. Keluarga Shen ditimpa malapetaka. Namun kau masih punya waktu luang untuk minum teh di sini. Apa yang kau katakan? Jangan mendekat. Ini adalah barang pribadi ayahku. Mengapa ini ada padamu? Kasus pengkhianatan keluarga Shen telah diselesaikan. Sekarang ayahmu hanyalah seorang tahanan yang menunggu eksekusi. Ini yang dia tinggalkan untukmu. Satu-satunya barang tak berharga. Apakah kau menginginkannya? Hamba memohon paduka. Kembalikan barang ini kepada hamba. Apakah begini caramu memohon? Hamba mohon paduka, kembalikan barang ini. Merangkaklah ke sini. Merangkak ke sini, aku beri padamu.
di harem kekaisaran ini. Untuk mendapatkan pijakan yang kuat adalah langkah pertama menuju balas dendam. Song Jingcheng. Kasih sayang antara Anda dan saya mulai sekarang akan menjadi batu loncatan saya. Xiansu. Tetaplah di sisiku. Jadilah permaisuriku. Saya pernah menjadi selir Pangeran Sandera. Jika Anda ingin menjadikan saya permaisuri, Istana Kekaisaran pasti akan keberatan. Posisi permaisuri ini selalu menjadi milikmu. Mereka berani mendikteku. Saya tidak ingin Anda, karena saya berselisih dengan pejabat istana Anda. Pertimbangkan saja demi saya. Jangan beri gelar atau hadiah sekarang ya. Aku akan mendengarkanmu, Xiansu. Aku sudah menemukan mantan pelayanmu, Suang Er. Biarkan dia tinggal bersamamu di istana Jiaofang. Baik. Terlepas dari, apakah kau benar-benar ingin tinggal? Aku tidak akan pernah membiarkanmu terluka lagi. Nyonya, Baginda benar-benar menyayangi Anda. Semua hadiah ini unik. Istana Jiaofang ini secara nominal kediaman permaisuri. Namun, mengapa Anda menolak penganugerahan gelar? Hanya dengan bermain tarik ulur bisa membuat Baginda hanya melayani tujuan saya. Hanya karena dia menerima beberapa hadiah. Dia pikir dia nyonya sekarang. Kau masih putri seorang pejabat yang dihukum. Istri Pangeran Sandera yang ditinggal. Siapa Anda tidak penting. Yang penting adalah rahmat Baginda. Selir mulia. Anda bilang, apakah saya benar? Seorang pelayan rendahan tanpa status, dan Anda tidak berlutut di hadapan selir mulia, dan Anda berani mengejek nyonya kami. Anda hanya seorang pelayan biasa, berani menyentuh saya. Dasar jalang. Jangan pikir kakak Cheng suka kamu begitu saja. Kau berani memukulku. Salah saya, karena pernah di biro Yehting. Saya tidak tahu kekuatan saya sendiri. Sekarang, Baginda menyayangi saya lagi. Saya benar-benar tidak bisa mentolerir keluhan sekecil apapun. Lancang. Selir mulia. Ini semua salah pelayan ini. Pelayan ini seharusnya tidak menentang Anda. Jika Anda menyukai Baginda, hadiah yang diberikan kepada saya, Anda bisa mengambil semuanya. Kenapa mempermalukan pelayan ini? Dan memotori tangan selir mulia. Baginda saya tidak memukulnya. Dia berpura-pura. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Apa kau menganggapku buta? Atau apakah keluarga Sumu berpikir aku mudah dibodohi? Baginda, kesetiaan saya padamu. Tidakkah kau mengerti? Keluarga Su juga sepenuh hati melindungimu. Cukup. Mulai sekarang kau tidak diizinkan datang ke tempat Xiansu lagi. Jika tidak, akan dihukum berat. Baginda, ini semua salah hamba ini. Tolong jangan salahkan selir mulia. Ini semua hamba ini. Saya pantas mati berkali-kali. Tolong jangan dengan cara apapun, karena masalah ini merusak keharmonisan Anda dengan selir. Dasar jalang ini. Kau benar-benar pantas mati. Melakukan kekerasan di hadapan kaisar. Siapa sebenarnya yang memberimu keberanian seperti itu? Baginda, jangan lagi terpedaya olehnya. Dia memanfaatkanmu. Belakangan aku terlalu anjakan emo. Kau sombong. Kau bahkan tidak menghargaiku. Baginda, tolong jangan salahkan selir mulia. Bahkan jika selir mulia bersalah, Anda juga harus mempertimbangkan reputasi Perdana Menteri Su. Apa kau benar-benar percaya bahwa di dalam istana kekaisaran ini, keluarga Sumu dapat memegang kekuasaan mutlak? Baginda, kesalahan selir ini tidak meluas ke keluarga ibuku. Keluarga Su saya hormat pada Baginda. Selir ini bersedia menerima hukuman. Pengawal. Su Yiren diliputi rasa cemburu. Senatnya menyakiti orang lain. Diturunkan menjadi selir mulia. Dikurung di istana Kunyi. Tidak boleh pergi tanpa panggilan kekaisaran. Su Yiren, aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Keluarga Su Anda harus dikuburkan bersama keluarga Shen kami. Xiansu, seorang koki baru telah tiba di dapur kekaisaran. Sup manis yang mereka buat cukup enak. Pergi dan coba beberapa. Selir ada apa? Mengapa Anda merasa mual seperti ini beberapa hari terakhir? Ada apa Xiansu? Bibi panggil tabib kekaisaran.
Selamat Baginda, selir sedang mengandung. Apa itu benar? Bagaimana ini bisa terjadi? Xiangshu, kita punya anak. Hanya saja sebelumnya selir mungkin mengalami ketakutan, mengakibatkan kelelahan fisik. Dengan beberapa obat herbal penenang dan nutrisi, dia akan pulih. Xiangshu, aku akan menjadi seorang ayah. Kita punya anak. Kau tidak tahu sudah berapa lama aku merindukan hari ini. Mengapa Anda juga bertingkah seperti anak kecil? Aku bahagia, aku sangat bahagia. Aku akan mengumumkannya. Aku ingin kau menjadi permaisuri. Kali ini kau tidak boleh menolakku. Permaisuriku hanya bisa kau. Apakah itu benar-benar yang Anda pikirkan? Bahwa saya menjadi permaisuri Anda? Xiangshu, dari awal hingga akhir di hatiku, aku selalu berpikir seperti ini. Mungkin kita pernah salah paham sebelumnya. Kau kembali. Berjanjilah padaku kita akan baik-baik saja. Dan menjalani hari-hari kita di masa depan dengan baik. Baiklah. Ya. Tapi Jing Cheng, beberapa hal telah terjadi. Dan tidak bisa diperbaiki lagi. Mengapa di luar begitu bising? Apa yang terjadi? Kaisar telah menunjuk Nona Shen sebagai permaisuri. Hak apa yang dimiliki Shen Shu? Wanita yang dulu dicintai seseorang. Hak apa yang dia miliki untuk membuat kakak Cheng benar-benar setia padanya? Dia hamil. Dia sebenarnya hamil. Ying Hong, apakah ayahku sudah mengirim surat? Saya dikurung selama sebulan. Langit di harem kekaisaran telah berubah. Baginda, apakah Baginda benar-benar akan tinggalkan keluarga Su? Perdana Menteri Agung menyampaikan pada jamuan ulang tahun Ibu Suri, menghancurkan reputasi dan kedudukan Shen Shu. Dasar jalan ini. Aku pastikan kau hamil tanpa melahirkan. Salam Baginda. Salam Ibu Suri. Semoga Ibu Suri menikmati berkah tak terbatas dan umur panjang. Tidakkah kau melihat permaisuri? Di mana tata kramamu? Permaisuri. Adik tidak perlu terlalu formal. Selirsu. Aku ingat pernah mengatakan sebelumnya, bahwa tanpa titah kau tidak boleh pergi. Sayalah Ibu Suri yang memanggilnya. Hari ini adalah jamuan ulang tahun saya. Apa salahnya aku panggil selir menemani? Kakak perempuan, dulu saya adikmu tidak tahu etiket yang benar, dan menyebabkan banyak pelanggaran. Sekarang kau dihormati sebagai permaisuri, dan mengandung pewaris kekaisaran. Saya adikmu dengan hormat mendoakan agar semua keinginanmu terkabul. Adik terlalu baik. The film was Permaisuri ini translated and tidak pernah narrated by mempermasalahkannya. Amelia. Hamba hanya berharap mulai sekarang, kita berdua dapat melayani Baginda dengan baik. Apakah Baginda puas sekarang? Yiren, kembali dan duduklah. Ibu Suri, hamba tidak ingin mengganggu kegembiraan ulang tahun hari ini. Tetapi Baginda telah terpedaya oleh penyihir ini. Hamba harus menyampaikan teguran. Hamba memohon ampun Ibu Suri. Perdana Menteri Su, masalah apa yang begitu serius? Hari ini pengawal kekaisaran mencegat surat dari Pangeran Sandera Jin Selatan. Pangeran Sandera Jin Selatan. Sejak Shen Shu memasuki istana, dia telah menghilang dari Yujin tanpa jejak. Shen Shu dulunya adalah selir Pangeran Sandera. Hamba tidak bisa tidak curiga. Apakah keduanya memiliki motif tersembunyi? Seperti yang diduga, mereka telah bertukar surat. Baginda, Surat-surat. Ini memang tulisan tangan permaisuri. Baginda tidak percaya selir hamba. Aku ingin mendengarmu mengatakannya sendiri. Ini bukan tulisan tangan selir hamba. Selir hamba tidak pernah menulis ini. Surat itu tulis kasih sayang tak tergoyahkan pada Shen Shu dan pertukaran tanda mata. Baginda, kirim seseorang untuk menyelidiki. Pergi selidiki istana Jiaofang. Ya, Baginda, selir Su dan selir hamba selalu berselisih. Perdana Menteri Su keluarga Ibu selir Su tentu saja tidak dapat mentolerir selir hamba. Mohon penyelidikan jelas Baginda. melapor kepada Baginda. Di kamar tidur permaisuri di istana Jiaofang, ditemukan sebuah kotak kayu kecil terkunci. Di dalamnya ada milik permaisuri, tanggal lahir pangeran untuk kecocokan, rambut, dan separuh liontin Jiang. Mengapa kau menyimpan ini? Apakah kau masih merindukannya? Baginda, selir hamba tidak bertukar dengan Zhou Chen. Surat kecocokan tanggal lahir. Selir hamba juga tidak tahu mengapa kotak ini.
bisa muncul di kamar tidur hamba. Kau benar-benar ahli dalam sofisme. Buktinya ada di depan matamu. Dan kau masih keras kepala menyangkalnya. Tanda kasih sayang setelah pernikahan Jin Selatan. Melambangkan cinta suami istri tak tergoyahkan. Persatuan yang harmonis selama 100 tahun. Karena kau tidak bisa melepaskannya. Mengapa repot-repot merayu Baginda? Baginda, selir ini pernah banyak kritik dulu. Selir ini sudah kehilangan segalanya. Selir ini hanya mengandalkan Baginda. Semua yang terjadi hari ini. Jika mereka ingin menyalahkan, siapa yang peduli bukti? Bangun. Aku mempercayaimu. Baginda, dia menipumu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Apakah kau bersedia ditipu olehnya? Diam. Apakah kau benar-benar pikir apa yang kau lakukan? Aku tidak menyadarinya. Baginda terlalu bias terhadap Xinshu. Meskipun tanda-tanda ini, benda tidak bisa membuktikan kesalahan. Tidak bisa begitu saja diabaikan, bukan? Selir ini siap terima penyelidikan apapun. Kalian masing-masing tidak bisa mentolerirnya begitu banyak. Lebei. Buku latihan kaligrafi. Ya, Apa yang Baginda lakukan dengan buku-buku kaligrafi ini? Lihatlah baik-baik. Ini adalah tulisan tangan Shensu saat ini. Baginda membersihkannya dari kecurigaan. Haruskah itu dilakukan dengan cara seperti itu? Melapor kepada Ibu Suri. Sejak selir ini, tinggalkan dinasti utara bertahun lalu. Selir ini telah berlatih kaligrafi setiap hari. Menulis rindu pada Baginda, lalu membakarnya. Selama 3 tahun demikian. Bagaimana bisa sama seperti sebelumnya? Perdana Menteri Su memakai tulisan tangan lama selir ini untuk menipu Baginda. Sedikit yang dia tahu, kaligrafi selir ini sudah lama meningkat. Ibu Suri pejabat tua ini takkan merendahkan diri seperti itu. Semuanya diperoleh oleh pengawal kekaisaran. Dari surat-surat yang dicegat. Perdana Menteri Su. Baginda pernah menitahkan. Bakar kediaman keluarga Shen jadi abu. Selain Anda siapa lagi yang menyimpan tulisan hamba saat gadis? Perdana Menteri Su. Apakah kau mengakui kesalahanmu? Ibu Suri, hamba tidak pernah bermaksud menyakiti Xianshu. Pejabat tua ini hanya demi mempertimbangkan keamanan istana. Baginda. Ayah saya dengan sepenuh hati mengabdi kepada istana. Kau demi pelayan rendahan ini. Sudah satu hal kau menolakku berkali-kali. Tapi sekarang kau bahkan ingin menyalahkan ayahku. Keluarga Sumu. Kalian masing-masing menolak untuk melepaskannya. Shensu ada apa? Anggur itu beracun. Jing Cheng, apakah hamba akan mati? Kami baru mengandung anak. Shensu kau tidak akan. The film was translated and narrated Semuanya by akan M. baik-baik Media. saja. Jika kau mati, aku juga tidak akan hidup sendirian. Omong kosong apa yang Baginda katakan? Kekaisaran yang luas ini membutuhkan Anda. Bagaimana bisa Anda berkata seperti itu? Anda harus menyelamatkan anak itu. Shensu, yakinlah, aku pasti akan melindungimu dan anak itu. Tentu saja. Selidiki untukku. Aku ingin tahu siapa yang berani melukai nyawa permaisuri dan pangeran kekaisaran. Pengawal, Perdana Menteri Su dan Selir Su harus dipenjara. Aku sendiri yang akan memimpin persidangan. Baginda, selir ini dizalimi. Selir ini dizalimi. Melapor kepada Baginda. Permaisuri dan janinnya sementara aman. Hamba akan pergi menyiapkan obat terlebih dahulu. Baginda. Hamba bertanya siapa yang tak bisa tolerir selir ini dan anak hamba. Jika selir ini menghalangi, selir ini bersedia menyerah. Tapi anak hamba tidak bersalah. Shensu, yakinlah. Aku pasti akan memberimu keadilan. Tidak peduli siapa itu. Aku akan menghukum mereka dengan berat. Untungnya kau dan anak itu. Keduanya tidak terluka. Baginda ada di sini. Anak hamba dan hamba akan baik-baik saja. Hamba gagal didik putri dan menerima hukuman. Tapi putri hamba sama sekali tidak berniat meracuni pewaris tahta kekaisaran. Putri hamba sekarang menderita penghinaan tak berujung di istana dingin. Orang tua ini khawatir siang dan malam di istana kekaisaran. Hamba bersedia, tapi tidak mampu. Aku belum minta pertanggungjawabanmu. Menjebak permaisuri, kau berani andalkan jasa lama untuk memohon demi putrimu. Mengapa tidak memikirkan bagaimana memakai jasamu untuk bantu aku naik tahta, untuk menyelamatkan nyawa keluarga Sumu? Kau masih berani datang. Kau menyebabkan saya dicopot dari gelar saya dan terperangkap di istana dingin ini.
Ayahku tidak akan mengampunimu. Pada perayaan ulang tahun, hamba hanya meminum teh yang Anda tawarkan. Teh hamba hanya disentuh oleh pelayan istana pribadi Anda. Bagaimana bisa hamba menyakiti Anda? Jelas sekali. Anda yang menyakiti hamba. Dasar jalang ini sudah mendapatkan perkenan kaisar dan sedang mengandung anaknya. Apalagi yang kau inginkan? Hamba ingin keluarga Su Anda membayar dengan 76 nyawa untuk keluarga Shen hamba. Hanya denganmu, seorang gadis yatim piatu yang tak berdaya. Hak apa yang kau punya untuk lawan keluarga Su? Maka Anda harus melihat dengan cermat bagaimana hamba menjatuhkan keluarga Su Anda. Hamba akan beritahu rahasia. Hamba sebenarnya tidak hamil. Menipu kaisar. Aku akan melaporkanmu. Apakah Anda pikir Anda masih bisa keluar? Segera. Hamba akan membuat keluarga Su Anda bersatu kembali. Shen Shu, aku akan melaporkanmu. Aku dengar kau pergi menemui Selir Su. Dia sangat gelisah. Selir ini sudah berselisih dengannya. Sekarang, setelah kesalahannya terungkap, dia tentu saja tidak berdamai. Kau tidak cocok dengannya. Lalu, apakah kau menyimpan dendam padanya? Apa maksud Baginda dengan itu? Dia mencoba menyakiti anak kita. Apakah hamba tidak diizinkan membencinya? Bukan itu maksudku. Hari ini Perdana Menteri Su datang kepadaku untuk memohon bagi putrinya. Sikapnya lancang. Aku perintahkan dia merenungkan kesalahannya sendiri. Tapi dia berkata, dia ingin menghadapimu di balairung istana. Aku tidak ingin kau berada dalam bahaya lagi. Selir ini bersedia. Baginda, semuanya dimulai karena selir ini. Selir ini juga harus diizinkan menghadapinya sendiri. Shen Shu, sejak kau kembali ke istana, aku ingin memastikan keselamatanmu. Tapi selalu saja, keinginanku tidak terpenuhi. Baginda tidak perlu gelisah. Hal-hal di luar kendali kita telah terlalu banyak kita alami. Bukan begitu? Paduka, sudah waktunya minum obat Anda. Selir ini lelah, hamba tidak akan menahan Baginda. Minumlah obatmu dengan benar. Istirahatlah lebih awal. Sepertinya semuanya harus berakhir. Kalau begitu haruskah saya tetap minum obat ini? Tuangkan. Setelah keluarga Su jatuh, anak yang tidak pernah ada ini seharusnya bantu hamba pukulan terakhir. Nyonya, Kaisar benar-benar menyayangi Anda sekarang. Kalau dia tahu kau pakai anak itu untuk menipu, kalian berdua benar-benar tidak akan pernah berdamai. Dia ikut bertanggung jawab kematian keluarga Shen. Bagaimana hamba bisa hidup damai dengannya? Ya. Salam Nona Muda. Paman Jiang. Paman Jiang, hamba tak sangka kontak rahasia ayah benar-benar bisa menghubungi mantan bawahannya. Hamba tua ini menerima kebaikan dari Jenderal Shen. Keluarga Shen binasa secara tidak adil. Sekarang Nona Muda punya permintaan. Hamba tua ini pasti akan melayani dengan setia. Perdana Menteri Su pasti tak akan biarkan hamba lolos besok. Besok di Istana Kekaisaran. Hamba akan memastikan dia tidak akan pernah bangkit lagi. Hamba tua Ino sudah meminta mantan bawahan mengumpulkan bukti, mengirimkannya ke pejabat tinggi. Semua pejabat istana sudah lama kecewa dengan monopoli Perdana Menteri Su. Mereka pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini. Terima kasih Paman Jiang. Nona Muda, Ibu Suri, tampaknya sudah lama tidak ikut campur dalam urusan istana. Tapi Nona juga harus waspada. Permaisuri telah tiba. Baginda, Putri sah keluarga Shen menuduh Perdana Menteri Su karena salah tuduh keluarga Shen berkhianat, merusak reputasi kesetiaan dan integritas keluarga Shen saya, menyebabkan keluarga Shen saya 76 nyawa tak bersalah binasa. Saya sekarang menyerahkan semua bukti kejahatannya kepada Baginda. Minta Baginda hukum pejabat pengkhianat itu. Bersihkan nama keluarga Shen dari ketidakadilan.
Nasib keluarga Shen sungguh tragis. Sungguh bagaimana ini bisa terjadi? Ini sungguh. Permaisuri bangun. Baginda. Keluarga Shen khianati negara dengan berkolusi. Sudah lama jadi masalah yang selesai. Hamba bertanya-tanya apa yang permaisuri masih harus perdebatkan. Bantah. Apakah Anda pikir setelah keluarga Shen binasa, masalah ini akan tetap tidak diketahui? Kolusi dan pengkhianatan negara oleh keluarga Shen. Orang tua ini hanya bertindak atas perintah. Mengenai eksekusi keluarga Shen, itu untuk meringankan beban Baginda. Kejahatan apa yang ada di dalamnya? Aku tak pernah titah eksekusi keluarga Shen. Perdana Menteri Su, bolehkah aku bertanya siapa kau menerima perintah dari? Menteri tua ini setia kepada Baginda. Tentu saja itu adalah atas dekret kekaisaran. Omong kosong. Perdana Menteri Su tahu salah, tapi enggan baiki. Menipu raja dan menentang atasan. Pengawal bawa dia pergi. Tunggu sebentar. Hamba tua ini demi kenaikan tahta Baginda. Menyingkirkan saingan. Dan mengabdikan diri sepenuhnya. Anda hanya menuai keuntungan. Hak apa yang Anda miliki untuk menghukum hamba tua ini? Bahkan putra langit yang melanggar hukum tetap tunduk pada hukuman sama dengan rakyat jelata. Bawa dia ke penjara kekaisaran, menunggu interogasi. Lepaskan. Lepaskan aku. Di istana kekaisaran ini, siapa berani hukum orang tua ini? Pengawal. Seseorang sedang memberontak. Lindungi Baginda. Berhenti. Biarkan dia pergi. Aku akan mengampuni nyawamu. Keluarga kerajaan tidak bisa dipercaya. Apakah Anda pikir saya akan percaya Anda? Keluarga Shen berkorban begitu banyak. Apa yang mereka dapatkan pada akhirnya? Ambisi serigala. Apa hak Anda menyebut keluarga Shen? Jika saya tidak membuat persiapan, The film was Saya pasti translated sudah and dibersihkan. narrated by M. Kau berebut Media. kekuasaan dan keuntungan. Dan membentuk faksi untuk keuntungan pribadi. Mengapa berbicara begitu mulu? kata-kata lebih lanjut tidak berguna. Kecuali Anda menandatangani dekret turun tahta. Dekret turun tahta. Jangan tanda tangan. Tanda tangan pun dia tak akan mengampuni. Diam. Beraninya Anda. Zhou Chen, Ayo pergi. Baginda apa yang Anda lakukan? Biarkan dia pergi. Baginda ingin membunuhnya. Jika bukan karena dia, kita mungkin tidak akan lolos dari kematian. Xiansu, kau kemari dulu. Baginda tolong letakkan pedangnya dulu. Lalu, saya akan datang. Kau masih peduli padanya di hatimu. Hanya Xianshu yang tahu cara merawiatku. Singkirkan pedangnya. Baginda, mari kita bicarakan ini dengan tenang. Kau pandai menyembunyikan kemampuan. Kau diam-diam menghilang dari Yujing. Dan kau juga bisa menyamar dan menyusup ke istanaku. Baginda terlalu memujiku. Saya cuma selamatkan Xianshu. Xiangshu tidak lagi dalam bahaya nyawanya. Mengapa prajurit-prajurit ini tidak mundur? Ternyata mereka setia kepadamu. Xiangshu, kemarilah. Zhou Chen, jangan sentuh dia. Semuanya keluar. Xianshu, apakah Anda lupa sumpah yang Anda buat di depan makam keluarga Shen? Dia tidak bisa lolos dari kejahatannya. Akulah yang gagal melindungimu. Dan gagal melindungi keluarga Shen. Jika kau bersedia, aku rela menyerahkan nyawaku untuk tenangkan arwah keluarga Shen. Tapi kau tidak boleh pernah mempercayainya. Mengapa sampai seperti ini? Jika saya tahu ini akan terjadi hari ini, mengapa Anda meninggalkan keluarga saya saat itu? Bahkan memerintahkan pemusnahan seluruh klan. Aku tak perintahkan eksekusi keluarga Shen. Itu adalah Perdana Menteri Su. Lalu, mengapa Anda tidak menjelaskan? Lalu, mengapa Anda tidak berbicara? Dan bahkan mengurung saya? Saat itu kau begitu kacau. Kelalaianku sebabkan malapetaka keluarga Shen. Dan Perdana Menteri Su. Dia tidak akan membiarkanmu pergi.
Aku sama sekali tidak bisa membiarkanmu kembali dalam bahaya. Bahkan jika dia tidak memberi perintah, dia tetap terlibat. Anda tidak akan pernah bisa kembali ke masa lalu. Ikutlah denganku. Ikut aku akan membebaskannya. Xianshu, jangan pergi. Jing Cheng. Dia benar. Kita tidak bisa kembali seperti semula. Anda perintahkan para prajurit untuk mundur dari kota kekaisaran. Saya akan pergi dengan Anda. Pergi. Xianshu, apakah kau lupa? Kita punya anak. Anak. Tidak ada anak sama sekali. Apa katamu? Saya berbohong kepada Anda. Saya minum obat yang bisa mensimulasikan kehamilan. Sayalah yang menjebak Perdana Menteri Su. Anda enggan membersihkan nama keluarga Shen. Maka, mereka akan membayar dengan nyawa. Dan Anda. Kita tidak bisa kembali seperti semula. Xianshu, kau berbohong padaku. Kita tidak punya anak. Pergi. The film was Mengapa Anda kembali? translated and Anda seharusnya narrated kembali by ke Jin M. Selatan. Xianshu. Tidak apa-apa. Jangan menangis. Aku melakukannya dengan sukarela. Sayang sekali Anda bukan permaisuriku. Di kehidupan selanjutnya, jadilah permaisuriku. Su Chen, saya minta maaf. Saya minta maaf. Permaisuri berkolusi dengan faksi eksternal untuk membunuh kaisar. Pengawal tangkap dia. Hentikan. Dia berhubungan lama dengan Sandera Jin Selatan. Bertindak bersama dari dalam dan luar. Perdana Menteri Su meninggal istana kacau. Apakah Anda masih menginginkan kekaisaran ini? Penjarakan permaisuri dan tunggu hukumannya. Tunggu. Kurung dia di istana Jiaofan untuk menunggu hukuman. Anda. Jika Anda tidak berulang kali diganggu oleh cinta, bagaimana bisa begini? Jika tak tangani masalah ini dengan benar, saya Ibu Suri akan segera menangani Xianshu. Suang Er. Sekarang, setelah balas dendam besar tercapai. Tapi saya selir. Mengapa saya masih tidak bahagia? Nyonya, tolong jangan seperti ini. Mengapa Anda di sini? Tahukah kau apa yang paling Baginda sesali dalam hidup ini? Adalah jatuh cinta padamu. Penyesalan keduaku yang terbesar adalah menjadi kaisar yang begitu sengsara. Xianshu, kau tak boleh tinggalkan Baginda lagi. Tidak. Baginda, tenanglah. Kini, balas dendam besarku terlaksana. Saya masih diri saya sendiri. Anda masih kaisar. Tapi Anda dan saya. Mulai sekarang tidak ada hubungan lagi. Tidak ada ikatan lagi. Kau sudah lama berhenti mencintaiku. Aku sudah bersumpah dalam hati. Sejak saat itu, tidak akan ada Xianshu. Saya hanya ingin balas dendam. Hidup ini aku tak butuh apa-apa lagi. Lagi pula, apa yang ingin Anda dapatkan? Bukankah Anda sudah mendapatkannya? Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya menginginkan hatimu. Hati saya. Hati saya mati bersama keluarga Shen sejak lama. Aku tidak percaya.
Paman Jiang, Suang Er. Nona muda ikutlah dengan saya. Tuan Baginda sedang mabuk, tidak akan menemukan serangan itu. Cepat pergi bersama Kasim Jing. Tapi ada juga Ibu Suri. Ibu Suri adalah orang di balik masalah ini. Anda adalah satu-satunya yang tersisa dari keluarga Shen. Anda harus bertahan hidup. Cepat pergi, saya mohon. Pergi. Nyonya, cepatlah pergi. Cepat. Jingcheng. Jingcheng, bangun. Jingcheng, ada apa denganmu? Jingcheng, cepat bangun. Jingcheng. Kasim Jing. Bubuk spesial. Bubuk spesial yang diberikan oleh Su Yiren harus menggunakan darah jantung untuk menawar racun. Jika tidak sebentar lagi, Baginda pasti akan meninggal. Gunakan milik saya. Nona muda Anda. Nona. The film was translated and narrated by M Media. Jingcheng. Maukah Anda menjadikan saya istri Anda? Xianshu, aku hanya akan menjadikanmu istriku. Baginda. Anda sudah bangun. Baginda ini. Itu tidak benar. Tadi malam aku jelas berada di istana Jiaofang. Sekarang, bagaimana aku bisa berada di istana Yuan? Bicaralah. Cepat bicaralah. Baginda, melapor kepada Baginda. Tadi malam Anda pergi menemui permaisuri. Saat Anda tertidur, permaisuri mencoba pergi, tapi menemukan selir Su telah memberi Anda anggur beracun. Racun ini sangat sulit disembuhkan. Harus pakai darah jantung wanita untuk mengeluarkan racun untuk Baginda. Oleh karena itu, Darah hati. Milik siapa? itu adalah permaisuri. Xianshu. Di mana Xianshu sekarang? Hamba ini tidak tahu. Tadi malam Kasim Jiang membawa Anda kembali. Kasim Jiang. Mari kita cari dia. Ibu Suri. Hamba tua ini selalu memiliki pertanyaan untuk Anda. Mengapa Anda tidak mengampuni keluarga Shen? Kedua kakak laki-laki saya. Keduanya adalah bawahan keluarga Shen. Selama pertempuran dengan Jin Selatan, semua mengorbankan nyawa mereka. Kesombongan keluarga Shen lewat kekuatan militer. Sekarang setelah kesalahan telah terjadi, Ibu Suri ini tidak ingin mengejarnya lebih jauh. Kasim Jing. Anda. Ibu Suri. Hamba tua ini harus balas kebaikan keluarga Shen. Ibu Suri. Kasim Jiang. Kau punya ikatan lama dengan keluarga Shen. Baginda, Anda tahu segalanya sekarang. Itu adalah Ibu Suri yang membenci keluarga SHE. Dia berkolusi dengan keluarga Su untuk menjebak mereka. Baginda, Nona Shen tidak mengkhianati Anda. Dia menikah dengan Jin Selatan, memutuskan hubungan antara Jin Selatan dan pangeran kedua. Baru setelah itu Anda bisa naik tahta. Keluarga Shen dan Anda, keduanya dieksploitasi oleh Ibu Sui dan keluarga Su. Baginda, mohon jangan menyalahkannya. Dengan tahta yang tidak stabil, dia juga ingin Anda amankan posisi di tahta. Makanya dia sembunyikan dari kamu. Kasim Jiang. Xianshu. Kemana Xianshu pergi? Kasim Jiang, di mana Xianshu? Berdasarkan mandat langit Kaisar menitahkan. Keluarga Shen. Keluarga penuh kesetiaan dan keberanian. Jenderal Shen dengan ini dianugerahi gelar Adipati Shengguo. Dekret Kekaisaran.
Sebuah monumen jasa akan didirikan. Mereka dihormati di kuil leluhur kekaisaran. Selamanya menerima persembahan nasional atas perintah kekaisaran. 3 tahun kemudian, Sejak Baginda mengurangi pajak 3 tahun lalu, rakyat jelata hidup damai dan makmur. Dan era ini adalah era kedamaian besar. baru-baru ini, berbagai menteri telah mengajukan proposal. Tampaknya cukup tertarik untuk mendirikan sekolah bagi wanita. Gagasan para menteri ini sebenarnya berasal dari Jiangnan tentang pendirian sekolah putri yang cepat maju. Ceritakan padaku secara rinci. Sekolah-sekolah putri itu tidak hanya mengajarkan membaca dan menulis, tetapi juga mengajar menyulam dan menenun. Oleh karena itu semua menteri kalian ingin meniru ini. Dan dengan giat mendirikan sekolah putri. Ini adalah hal yang baik. Namun, aku akan secara pribadi mengawasi pendiriannya. Mari kita pergi. Kita akan melakukan inspeksi penyamaran. Ayo kita lihat sekolah putri ini bersama. Ini benar-benar tanah yang subur dan makmur. Memang Baginda lihatlah ke sana.